Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi dengan judul Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Muhammad Jan Fazriansyah, Marsha Ramdhani, Della Putri Ayu Puspita, dan juga Yunisevia Mawadah. Yang pertama ada pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhnya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat yang ditandai dengan ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang merata, serta kemampuan setiap individu untuk memperoleh dan mengonsumsi pangan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, ketahanan pangan masih menjadi perhatian karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pengeluaran rumah tangga untuk makanan masih mendominasi, terutama pada berkelompok berpendapatan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pangan merupakan kebutuhan utama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Inflasi pangan. Inflasi pangan adalah kenaikan harga bahan makanan secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam periode tertentu. Inflasi pangan terjadi ketika harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, minyak goreng, daging, dan bahkan makanan lainnya mengalami peningkatan secara signifikan dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan ini tidak bersifat sementara tetapi cukup lama sehingga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada penyebab inflasi pangan. Inflasi pangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun permintaan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi global. Yang pertama, faktor iklim seperti El Nino yang dapat menyebabkan gagal panen dan menurunkan produksi pangan, sehingga pasokan berkurang dan harga naik. Yang kedua ada distribusi pangan yang belum merata akibat keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil, menyebabkan perbedaan harga antar daerah, sebagaimana sering dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik. Yang ketiga ada kenaikan biaya produksi, seperti pupuk, benih, dan bahan bakar yang meningkatkan biaya yang harus ditanggung petani, sehingga berdampak pada harga jual pangan. Dampak inflasi pangan. Inflasi pangan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, karena sebagian besar pendapatan mereka dialokasikan untuk kebutuhan makanan. Ketika harga pangan meningkat, daya beli menurun, sehingga masyarakat terpaksa mengurangi jumlah maupun kualitas konsumsi yang berpotensi menimbulkan masalah gizi. Menurut Bank Indonesia, inflasi pangan yang tinggi juga dapat meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar ketimpangan sosial, karena kelompok rentan paling merasakan dampaknya. Selain itu, kenaikan harga pangan yang tidak terkendali dapat memicu instabilitas ekonomi, seperti meningkatnya tekanan inflasi secara umum dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Konsep ketahanan pangan. Ketahanan pangan memiliki 4 aspek utama. Yang pertama, ketersediaan, yaitu cukupnya jumlah pangan. Yang kedua, keterjangkauan, yaitu kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan. Yang ketiga, pemanfaatan, yaitu kualitas, gizi, dan keamanan pangan yang dikonsumsi. Yang keempat, stabilitas, yaitu ketersediaan akses pangan yang terjaga secara berkelanjutan. Keempat aspek ini harus seimbang agar ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal. Strategi produksi. Salah satu strategi utama dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian modern seperti mekanisasi dan sistem irigasi yang efisien, penggunaan bibit unggul, serta pemupukan yang tepat guna untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan juga penting agar mereka mampu mengelola usaha tani secara lebih produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya, strategi distribusi dan harga. Strategi distribusi dan harga merupakan dua hal penting dalam memastikan produk sampai ke konsumen dengan baik dan tetap terjangkau. Strategi distribusi berfokus pada penyaluran barang dari produsen ke konsumen secara tepat waktu, merata, dan efisien. Misalnya melalui peran Badan Urusan Logistik
dalam mendistribusikan pangan serta dukungan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara itu, strategi harga bertujuan menentukan harga yang sesuai agar menarik konsumen, memberikan keuntungan, dan menjaga stabilitas ekonomi, seperti penetapan HET dan subsidi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kedua strategi ini saling berkaitan karena distribusi yang lancar menjaga ketersediaan barang, sedangkan harga yang tepat menjaga daya beli masyarakat. Kesimpulannya, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhnya kebutuhan pangan masyarakat yang ditunjang oleh ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Namun, ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama akibat inflasi pangan yang dipengaruhi oleh iklim, distribusi yang belum merata, serta kenaikan biaya produk. Inflasi pangan memberikan dampak besar bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, karena menurunnya daya beli dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan serta ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegritas melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri, perbaikan sistem distribusi, serta kebijakan harga yang tepat agar ketahanan pangan dapat terjaga dan stabilitas harga tetap terkendali. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.